Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umudin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa dulu untuk semoga pembelajaran ini mendapatkan manfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Pada saat ini, pembelajaran pada hari ini kita akan membahas tentang pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Manfaat mempelajari pembelajaran pada hari ini, semoga kita mendapatkan pelajaran tentang bagaimana cara kepemimpinan, bagaimana watak para khalifah dari Bani Umayyah, serta pelajaran apa yang kita dapat dari dinasti Bani Umayyah tersebut. Mungkin itu saja. Sudah siap untuk memulai pembelajaran pada hari ini? Siap dong? Oke. Bani Umayyah berdiri pada saat peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan, yaitu khalifah ketiga dari Khulafaur Rasyidin, itu meninggal dunia, maka digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib tidak menindaklanjuti tentang siapa pembunuh daripada Utsman bin Affan, namun dia malah memperbaiki sistem pemerintahan serta merombak pemerintahan dari Utsman bin Affan. Hal ini membuat geram Muawiyah bin Abi Sufyan serta Aisyah radhiyallahu an. Mereka menuntut untuk Ali mencari siapa pembunuh daripada Utsman bin Affan. Maka terjadilah suatu peristiwa yang kelam dari dunia sejarah Islam, yaitu peristiwa perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah dan Aisyah radhiyallahu an beserta pasukannya. Maka umat Islam pada saat itu terpecah belah. Nah, saat situasi mulai terpecah belah dan Ali radhiyallahu an beliau dibunuh. Nah, saat beliau dibunuh, ketika setelah beliau dibunuh, maka jabatan khalifahan diberikan kepada Hasan bin Ali, yaitu anak daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, namun Hasan bin Ali bin Abi Thalib enggan menerima jabatan itu, malah ia memberikan jabatan tersebut kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dengan tujuan semoga jabatan ini menjadi sebuah pemersatu umat lagi, dan Muawiyah bin Abi Sufyan menerima jabatan itu. Maka dimulailah dinasti Umayyah dengan khalifah pertama, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan yang berlokasi di Damaskus. Selanjutnya, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang dinasti Umayyah, saya ingin memberitahu dulu tentang para khalifah dari dinasti Umayyah ini. Dinasti Umayyah memiliki 14 khalifah yang mana memiliki karakteristik serta sifat dan cara pemimpinan yang berbeda-beda pula. Nah, 14 khalifah ini mereka dimulai pada 661 Masehi sampai 750 Masehi. Dalam selang waktu tadi ada 14 khalifah yang menjabat sebagai khalifah Bani Umayyah yang berlokasi di Damaskus. Tentang suatu pemerintahan, tentunya kita tidak lepas untuk membahas tentang kemajuan serta kebijakan
daripada pemerintahan tersebut. Adapun kemajuan dari dinasti Umayyah tadi, Umayyah Damaskus, yaitu antara lain pertama kemajuan bidang politik. Di sini dipisahkan antara kekuasaan agama dan kekuasaan politik. Nah, kekuasaan agama dipimpin oleh para ulama dan kekuasaan politik dipimpin oleh khalifah. Dan pada saat itu terdapat 4 diwan yang mengurusi negara. Yang pertama, Diwan Wasail, mengurusi tentang administrasi negara dan surat menyurat. Kedua, Diwan Kharaj atau perpajakan. Yang ketiga, Diwan Junud, ketentaraan. Selanjutnya, Diwan Khutab atau yang berarti pencatatan peraturan-peraturan serta penyampaian dan pendistribusian catatan peraturan-peraturan tadi ke wilayah-wilayah. Kemudian kemajuan di bidang sosial. Pada saat itu penyandang catat pada saat itu diayomi oleh pemerintahan, tepatnya pada saat Khalifah Walid bin Abdul Malik. Di sana para penyandang catat diberikan fasilitas serta tempat dan biaya untuk kehidupan mereka. Kemudian perundang-undangan. Kehidupan bermasyarakat itu diatur dalam sebuah undang-undang yang mana masyarakat hidup berlandaskan dengan undang-undang yang telah diatur tersebut. Serta pada saat itu juga berdiri lembaga penegak hukum untuk masyarakat tadi. Kemudian pembangunan infrastruktur. Infrastruktur ini terdiri dari rumah sakit, jalan raya, sarana olahraga, dan di sini dimaksud sarana olahraga ialah sarana pacuan kuda dan prasarana lainnya. Adapun di bidang militer, pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan tercatat ada 60.000 tentara, memiliki 60.000 tentara dengan anggaran 60 juta dirham. Nah, masing-masing para tentara tersebut mendapatkan 1.000 dirham untuk jaminan untuk keluarganya. Dan sudah ada pasukan infanteri dengan persenjataan hebat. Itulah kemajuan di bidang militer. Kemudian di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, ilmu-ilmu baru itu dikembangkan, seperti ilmu tata bahasa, sejarah, geografi, dan ilmu pengetahuan alam. Saat itu, pemerintah menyediakan tempat-tempat pendidikan, seperti khutab atau tempat belajar menulis dan membaca Al-Quran serta menghafalnya. Masjid itu sebagai sarana untuk lanjutan daripada pembelajaran di khutab tadi. Kemudian Arabisasi. Nah, ini adalah penerjemahan ke dalam bahasa Arab yang didirikan oleh para khalifah pada saat itu dinasti Umayyah. Kemudian didirikannya Baitul Hikmah, yaitu gedung tentang kajian keilmuan serta perpustakaan. Itu adalah sebuah kemajuan di bidang pendidikan. Kemudian di bidang seni budaya, didirikan majelis sastra, yang mana tempat bertemunya para sastrawan untuk membahas kesastraan dan saling berdiskusi. Dan pada saat Bani Umayyah itu, bangunan menara itu mulai didirikan dan dikembangkan dengan sangat indahnya. Dan di sini tercatat ada didirikannya Kubah Karam, didirikan 691 Masehi di Yerusalem. Ini adalah masjid pertama yang ditutupi dengan kubah. Hebatnya kemajuan tidak menjadi jaminan abadinya sebuah kekuasaan. Akhirnya dinasti Umayyah mengalami kemunduran, bahkan merasakan pahitnya kehancuran. Adapun sebab kemunduran dinasti Umayyah adalah yang pertama,
penyelewengan sistem musyawarah Islam menjadi sistem kerajaan. Yang kedua, pengkhianatan musyawarah Jumatul Jandal antara dan menyalahi perjanjian Madain antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Hasan bin Ali, serta pengangkatan kota mahkota lebih daripada satu yang menimbulkan kekacauan di pemerintahan, serta ketidakmampuan para khalifah memerintah dan bejat moralnya. Di sini para khalifah yang menerapkan sistem monarki, ketika mereka memimpin suatu pemerintahan, mereka terbilang tidak cakap dalam pemerintahan, serta kebejatan moralnya yang menimbulkan kehancuran di dalam pemerintahan, serta kemewahan atau kebosan di kalangan istana. Dalam istana mereka mulai suka berfoya-foya dan tidak memikirkan nasib rakyatnya serta negaranya. Selanjutnya, gerakan oposisi daripada kaum Syiah yang mulai bermunculan dan mulai mengganggu kestabilan politik, serta ketidakpuasan kaum non-Arab. Islam terdiri dari beberapa, tidak terdiri dari orang Arab saja. Nah, pada saat dinasti Umayyah ini, orang-orang non-Arab, Muslim non-Arab, itu mereka merasa tidak dianggap serta dibeda-bedakan dengan orang asli Arab. Ini menjadi ketidakpuasan kaum non-Arab terhadap pemerintahan dinasti Umayyah. Dari dinasti Umayyah tersebut adalah, pertama, perbuatan saling balas dendam itu seharusnya kita jauhi. Gerakan oposisi Syiah yang membela Ali bin Abi Thalib mulai ingin balas dendam kepada Muawiyah bin Abi Sufyan yang menimbulkan ketidakstabilan politik. Hal ini seharusnya tidak terjadi bahkan pada saat ini. Kemudian, kepemimpinan seharusnya memiliki skill dan kepribadian yang kuat, bukan sekedar hanya darah keturunan dan hanya berisi ambisi semata. Hal ini terjadi pada dinasti Umayyah yang menerapkan sistem monarki, yang mana pemimpinan selanjutnya, yaitu anak putra mahkota daripada pemimpin sebelumnya, itu di sini tercatat tidak memiliki skill kepemimpinan dan kepribadian. Nah, hal ini yang hanya berlandaskan sebuah keturunan saja tidak menjamin seorang anak raja itu menjadi pemimpin yang hebat pula. Maka seharusnya kepemimpinan itu seharusnya memiliki skill dan kepribadian pemimpin pula, bukan hanya sebatas darah keturunan serta hanya sebuah berambisi semata. Kemudian, sifat kesetaraan sesama muslim itu tidak boleh luntur. Hal ini telah kita pahami, yang mana sebab kemunduran dinasti Umayyah ini adalah ketidakpuasan kaum non-Arab. Ini menandakan bahwa sifat kesetaraan antara sesama muslim itu tidak boleh luntur. Kemudian, kekuasaan serta pemerintahan bukan untuk diperebutkan, yang berakhir pada sebuah kehancuran. Ketika dinasti Umayyah mulai mundur, maka ada terjadi perebutan kekuasaan. Nah, hal ini seharusnya tidak boleh terjadi, dan kita mengacu kepada sistem pemerintahan Islam, yaitu musyawarah Islam. Dan ketika kekuasaan diperebutkan dan pemerintahan pun berada di tangan yang salah, maka kehancuran pun akan menantinya. Nah, itulah pembelajaran ataupun pengantar secara global ataupun umum yang saya berikan tentang dinasti Umayyah Damaskus. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian tentang pemahaman kalian tentang materi yang saya ajarkan tadi, yaitu menggunakan metode Mathemax.
Baiklah, silahkan berikan aplaus untuk kalian semua. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat serta mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang saya sampaikan itu menjadi pelajaran bagi kita semua, dan ambil hikmah dari sebuah peristiwa, yaitu peristiwa dinasti Bani Umayyah yang telah saya sampaikan tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.